Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi sarapan pagi rohani kita pada pagi hari ini, Kamis tanggal 20 Agustus 2020. Saya ingin menyampaikan sebuah tema yang nanti rangkaiannya akan disampaikan dalam beberapa hari berikut. Tema besarnya adalah hakikat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita awali pengertian hijrah. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sampaikan bahwa untuk sementara ini kita tinggalkan dahulu tema tausiah yang terkait dengan rangkuman ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beberapa hari lalu kita sudah sampaikan sebagiannya. Tapi mulai pada hari ini hingga beberapa hari ke depan, saya sampaikan tema-tema yang terkait dengan keutamaan bulan Muharram dan uraian yang berkaitan dengan hijrah. Kita mulai dengan memahami pengertian hijrah. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira tidak ada kaum muslimin yang tidak pernah mendengar kalimat hijrah atau tidak pernah membaca kalimat hijrah. Bahkan kita seringkali mendengar hijriyah. Karena itu kita mulai uraian kita dengan memahami kata hijrah. Hijrah di dalam bahasa Arab memiliki makna yang dalam karena mengandung makna empirik, mengandung makna filosofis, dan mengandung makna religius. Secara empirik, hijrah itu perpindahan Rasulullah dan kaum muslimin dari tempat asal, yaitu Mekah, ke tempat yang baru, yaitu Madinah. Dalam pengertian ini, hijrah ditekankan pada pergerakan secara fisik dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian hijrah secara filosofis berarti perpindahan Rasulullah dari tempat yang tidak aman, tempat yang membahayakan, ke tempat yang aman, dan ke tempat yang menimbulkan maslahat. Dalam pengertian ini, hijrah ditekankan pada pergerakan atau perpindahan dari suatu kondisi yang tidak aman menuju tempat yang tidak aman. Para pendengar yang saya muliakan, secara religius, kata hijrah berarti perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah dalam rangka mengembangkan dakwah Islam yang lebih luas. Tidak hanya di tempat asalnya, yaitu Mekah, tetapi juga di tempat yang baru yang bernama Madinah.
Dalam pengertian ini, hijrah ditekankan pada pengembangan dakwah Islam yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Madinah secara historis adalah kota yang terdapat di tengah-tengah antara Makkah dan Syria yang menjadi tempat transit para kafilah yang melakukan perjalanan perdagangan yang datang dari Mekah menuju Syam atau Syria. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata hijrah mengandung pengertian pindah dalam makna kebaikan. Seperti pindah dari suatu tempat yang membahayakan ke tempat yang aman. Pindah dari suatu tempat yang kotor ke tempat yang bersih. Pindah dari kondisi yang kurang menyenangkan kepada kondisi yang menyenangkan. Pindah dari keadaan yang baik kepada keadaan yang lebih baik. Dan pindah dari suatu tempat yang membahayakan ke tempat yang lebih aman. Ini berarti bahwa kata hijrah itu pindah dari sesuatu yang negatif kepada yang positif. Pindah dari sesuatu yang kurang kepada yang lebih. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kata hijrah, ada kata lain yang digunakan dalam arti berpindah, yaitu intikal. Kata terakhir ini digunakan dalam pengertian pindah, yang tidak mengandung makna yang dalam seperti pindah yang dikandung oleh pengertian kata hijrah. Kata intiqalun boleh jadi berpindah dari suatu tempat yang baik ke tempat yang tidak baik. Dengan kata lain, kata intiqal itu digunakan untuk menunjukkan perpindahan dari suatu tempat yang baik ke tempat yang tidak baik. Perpindahan dari tempat yang tidak baik kepada tempat yang baik. Atau perpindahan dari tempat yang bernilai kepada tempat yang tidak bernilai. Disinilah letak perbedaan antara makna kata hijrah dengan kata intikal itu. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini dapat diketahui bahwa kedua kata ini sama-sama mengandung pengertian pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Akan tetapi, kalau dicermati maknanya, maka makna kata hijrah mengandung makna yang lebih khusus karena mengandung makna kebaikan. Hakikat hijrah dapat ditinjau dari tiga sisi, yaitu sisi historis, sisi filosofis, religius, dan sisi aplikatifnya. Para pendengar, para penonton, dan pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah yang kita selama ini kenal adalah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Hijrah ini merupakan peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan dakwah Islam. Ketika berada di Mekah, Rasulullah bersama pengikut-pengikutnya mendapatkan tekanan yang sangat keras dari kalangan orang-orang kafir. Bahkan ada sejumlah sahabat yang mendapatkan siksaan dari kalangan kufar Mekah. Ekonomi kaum muslimin pada saat itu diboikot oleh orang-orang kafir ketika itu. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di Madinah, setelah berhijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin, mendapat perlakuan yang sangat baik dari orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah itu karena
mereka mendukung, mereka menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka digelari dengan kaum Ansar. Kaum Ansar adalah kaum penolong yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kota Madinah inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun strategi pengembangan dakwah Islamiyah. Beberapa tahun kemudian Makkah dapat ditaklukkan oleh kaum muslimin dan seterusnya agama Islam berkembang di seluruh jazirah Arabia. Madinah ketika itu menjadi pusat kekuasaan dan peradaban Islam. Para pendengar, para pencinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian hijrah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga makna ini tertanam dalam pemahaman kita, tertanam dalam hati kita, bahwa hijrah adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain, perpindahan dari suatu kondisi ke kondisi yang lain, dari kondisi yang kurang baik kepada kondisi yang baik, dari kondisi yang baik kepada kondisi yang lebih baik, dari kondisi positif kepada kondisi yang lebih baik, yaitu yang positif. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga ceramah ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.